Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang SPSS. Pada video course ini kita akan belajar tentang cara menggunakan Independent Sample T-Test. Jadi Independent Sample T-Test atau biasa disebut uji T2 sampel yang independen digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya. Tujuannya untuk melihat apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Katakanlah kita sebagai peneliti ingin mengetahui perbedaan efek mengonsumsi minuman berenergi terhadap kecepatan detak jantung. Caranya, 10 orang disuruh mengonsumsi minuman berenergi dan kemudian akan diukur kecepatan detak jantung per menit. Di waktu yang sama, 10 orang yang lain tidak mengonsumsi minuman berenergi dan kecepatan jantung mereka pun diukur. Kita akan coba simulasikan hasil dari penelitian ini ke dalam sebuah tabel. Maka pertama-tama kita akan buat variabelnya terlebih dahulu. Kita klik File, New, dan Data. Lantas kita klik pada variabel View. Kita buat variabel pertama, sebut saja dengan nama variabel detak jantung. Dan kemudian tipenya numerik, width-nya 8, dan desimalnya 0 saja. Labelnya kita tulis detak jantung. Measure-nya kita ganti menjadi scale. Lantas yang kedua kita buat dengan nama konsumsi minuman. Sama menggunakan numerik, width-nya 1 saja dan desimalnya kita isi 0. Dan kita ubah di sini 1. Lantas untuk labelnya konsumsi minuman. Nah, value-nya tinggal kita atur. Kita klik pada tombol 3 ini. Kita akan atur angka 1 dengan label minum. Sedangkan angka 2, kita buat angka 2 di sini value-nya dan labelnya adalah tidak minum. Kiranya seperti itu, lantas tekan tombol OK dan measure-nya kita ganti menjadi scale. Lantas kita akan masukkan datanya, kita klik pada data view, dan kemudian kita save terlebih dahulu, save as. Kita simpan dengan nama Independent Sample T-Test. Tekan tombol save, dan lantas kita masukkan data-datanya. Kita membutuhkan 20 data di sini. Jadi karena ada 10 orang yang minum dan 10 orang yang tidak minum, maka ada 20 data. Baik, detak jantungnya kita isi 60. Lantas minum. Konsumsi minumannya di sini minum. Kemudian 80, 75, 77, dan kita akan data satu demi satu sampai 10 orang minum, dan nanti setelah itu 10 orang tidak minum. Jadi kita ingin melihat korelasinya. Dan sekarang beralih ke orang yang tidak minum. Detak jantungnya juga diukur. Kita tulis satu demi satu. Dan yang terakhir 20 tidak minum. Baik, jadi ada 10 yang minum dan 10 yang tidak minum. Minum diwakili angka 1 dan tidak minum diwakili angka 2. Kita lihat di sini, 1 dan 2. Baik, kemudian kita akan analisis. Kita perlu menggunakan analisis yang berbeda. Dalam hal ini Independent Sample T-Test. Kita klik pada Analyze. Kemudian kita sorot pada menu Compare Means. Lantas klik pada pilihan Independent Sample T-Test. Nah, ini adalah kotak dialog Independent Sample T-Test. Ada dua buah variabel. Yang pertama detak jantung, kita klik dan kita letakkan di dalam bagian atau di dalam kotak test variables. Dan untuk konsumsi minuman kita letakkan di grouping variables. Lantas pada define groups, kita buat grup 1, 1 dan grup 2, 2. Karena ada dua grup di sini yaitu minum dan tidak minum. Masing-masing diwakili dengan angka 1 dan 2.
Kemudian tekan tombol continue dan langsung saja kita tekan tombol OK. Nah, kita akan melihat hasilnya dalam bentuk tabel dan di sini tabelnya cukup panjang, tapi tidak semuanya akan kita butuhkan. Yang grup statistik tidak kita gunakan karena ini hanya sekadar deskriptif, kecuali ada standard deviation dan standard error mean. Lantas kita akan menjawab rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan kecepatan detak jantung pada orang yang minum dan yang tidak mengonsumsi minuman energi, atau apakah detak jantungnya berbeda antara orang yang minum dan yang tidak minum. Untuk menjawab rumusan ini kita bisa melakukan beberapa tahapan. Jadi yang tahapan pertama adalah dengan menentukan apakah dengan memanfaatkan equal variance assumed atau equal variance not assumed. Jadi di sini kita akan melakukan uji sig-F hitung. Lihat pada tabel independent sample test di sini. Ada baris atau ada kolom F. Di sini ada kolom F pada baris equal variance assumed. Hasilnya adalah 0,061. Artinya apa? Artinya kalau nilai F ini di atas 0,05 maka HU diterima. Sedangkan kalau di bawah maka HU ditolak. Nah, di sini 0,061. Artinya nilai F-nya ini lebih besar dari 0,05. Maka HU diterima. Artinya apa? Artinya kedua varian populasi, yaitu yang minum dan tidak minum, itu dianggap populasi identik atau equal variance assumed. Jadi keduanya dianggap identik atau sama. Nah, lantas yang menjadi fokus utama adalah untuk menjawab hipotesis apakah ada perbedaan kecepatan detak jantung pada dua kelompok orang itu. Nah, karena F hitungnya mempunyai keputusan equal variance assumed, maka tabel T yang digunakan adalah tabel pada equal variance assumed. Di sini ada T. Nah, nilai inilah yang kita lihat dan berapa nilainya pada baris equal variance assumed, yaitu minus 0,05. Dengan demikian, nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi HO-nya ditolak atau hipotesisnya ditolak. Artinya, ada perbedaan kecepatan detak jantung pada orang yang mengonsumsi dan yang tidak mengonsumsi minuman berenergi. Jadi sekali lagi di sini ada dua buah kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan yang didapat dari F. Artinya di sini kedua varian ini, yaitu yang minum dan yang tidak minum, dianggap sama, equal. Jadi tidak ada perbedaan dan secara umum dianggap sama. Kemudian yang kesimpulan keduanya, nilai T-nya itu di bawah 0,05. Artinya, ada perbedaan kecepatan detak jantung pada orang yang mengonsumsi minuman berenergi dan yang tidak mengonsumsi minuman berenergi.